Halo, selamat malam teman-teman. Kali ini kembali lagi saya Gung Sofia, leader Smart Friend Community Bali, yang malam hari ini berjumpa menyapa teman-teman kembali di Gokil Talks ya. Dan untuk tema pada malam hari ini, muda, berdaya, berkarya. Waduh, ini nih dambaan setiap orang ya. Dan tentunya untuk malam hari ini kita bakal ngobrol seru bersama Kak Leo Ikals. Beliau merupakan founder dari Pemuda Merdeka. Dan halo, kita sapa-sapa dulu yang udah masuk ya di live kita pada malam hari ini. Ada Kak Vina Irakara, ada Kak Asep Tiawan 23 nih. Ada juga nih Mika _Matul 31. Dan teman-teman buat yang join pada malam hari ini, tentunya kita ada door prize ya, berupa 3 voucher 4 GB Smart Friend yang pastinya. Dengan tema yang begitu luar biasa, kita menunggu Kak Leo gabung. Sebelum kita menunggu Kak Leo gabung, kali ini saya bakal kasih tahu dulu nih, kasih tahu dulu yang namanya produk terbarunya Smart Friend yang pastinya gokil banget, kuota tergokil di kota masing-masing ya, karena kita juga ada kuota di setiap masing-masing kota kayak gitu. Kita ada namanya Gokil Max nih teman-teman. Mungkin udah pada tahu untuk produk yang satu ini. Dan yang pastinya masih bisa banget ikutan yang namanya rezeki wow dari Smart Friend. Udah pada ikutan ya pastinya ya. Baik, teman-teman, kalau kita ngomongin soal pemuda, muda, berdaya, dan berkarya, pas banget kalau misalnya malam ini kita ngobrol dengan Kak Leo Ikals, di mana beliau merupakan founder dari Pemuda Merdeka. Dan apa sih Pemuda Merdeka? Nah, udah pada penasaran kan? Apa sih Pemuda Merdeka? Kita tunggu dulu nih kehadirannya Kak Leo Ikals ya. Oke, sesuai dengan tema yang sudah saya pin, kita bakal ngobrolin soal muda, berdaya, dan berkarya teman-teman. Dan kita juga masih menunggu dari Merdeka nih yang sudah hadir bersama kita ya pada malam hari ini. Halo Kak Leo, apa kabar? Halo Mbak Sofia, luar biasa. Ya, suara saya kedengeran jelas nggak nih Kak? Teman-teman, Jelas kira-kira jelas. suara kita kedengeran jelas nggak? Nah, kalau dari sini jelas nih. Suara saya jelas nggak nih, Oke, Mbak? jelas kok Kak. Bakal enak nih Oke. ngobrolnya bentar ya. Ya. Oke, Kak Leo, sebelum kita ngobrol jauh nih, kita bakal ngobrolin dulu mengenai platform yang satu ini, Pemuda Merdeka. Kenapa sih Hmm. namanya Pemuda Merdeka, Kak? Oke. Jadi ini buat disapa dulu buat friends semua dan juga sobat muda semua dimanapun berada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di sini ya, dengan anak-anak muda tentunya yang sudah pakai Aha. baju merah sama putih backgroundnya luar biasa. Ini Iya loh juga ya, Kak, kok kita bisa sama gitu ya. merah sama, soalnya merah sama putih itu ciri khas dari Pemuda Merdeka juga. Jadi Mhm. Pemuda Merdeka itu sebenarnya inisiatifnya adalah apa sih yang bisa diberikan kita sebagai anak muda supaya nanti menuju Indonesia 2045 gitu. Awalnya sih itu ide Mhm. awalnya gitu. Nah, itu kan di 2045 itu kan nanti
kita bakal ada bonus demografi yang luar biasa gitu kan, dan itu semua isinya adalah anak-anak muda yang produktif gitu. Jadi eh, saya dan teman-teman gitu kan pengen ada gitu suatu platform untuk anak muda yang di situ tempatnya anak muda itu yang pertama adalah untuk bisa berkarya gitu atau membuat karya. Setelah membuat karya, nah nggak cuman bisa karya doang, tapi gimana sih caranya supaya kita itu bisa hidup dari karya itu gitu. Karena kebanyakan anak muda sekarang gitu kan bisa bikin karya tapi nggak bisa hidup dari karyanya itu. Nah makanya ibaratnya tuh ada istilah penganggurannya banyak anak muda gitu kan. Nah itu mungkin karena anak-anak muda ini belum bisa ataupun belum mampu memberdayakan dirinya gitu. Jadi awal mula ide awalnya sih pemuda merdeka. Kan apa sih namanya merdeka gitu? Karena orang yang merdeka itu atau anak muda yang merdeka adalah anak muda yang mampu berkarya dan mampu hidup dari karyanya atau berdaya lewat karyanya gitu. Gitu Kak. Wow, luar biasa banget ya. Jadi dengan dasar bahwa ingin ibaratnya menjadi wadah Berkontribusi. untuk para pemuda untuk bisa lebih produktif lagi. Karena kalau Ya. kita bilang katanya nih ya, fase terberat dalam hidup adalah di usia 20. Benar nggak sih, Mas? Ya, betul. Karena di usia itu kan merupakan fase namanya ada KLC ya, quarter life crisis biasanya gitu ya. Mungkin juga buat Ya, teman-teman yang saat ini baru baru lulus SMA biasanya pasti mengalami hal itu. Mungkin Kak Sofia juga mungkin udah pernah gitu kan, atau mungkin ada juga yang lebih cepat. Ada bahkan yang lebih cepat loh, masih SMP gitu kan, tapi udah ngerasain kok hidup saya gini-gini aja sih, gitu mau ngapain sih ke depan segala macam gitu kan. Berarti kita itu sudah berada dalam fase itu, dan semua orang itu pasti ngalamin hal itu gitu. Karena ngerasa bosen, ngerasa mungkin ketinggalan sama orang ataupun insecure gitu kan, lihat temen yang sudah punya anak 3 tapi kita masih tiktokan aja gitu kan, kadang-kadang gitu. oke. Ya kan, jadi ngerasa tertinggal gitu. Makanya bagus gitu kan ketika kita ngerasa, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu kok saya gini-gini, ternyata itu ada namanya KLC loh. Saya juga belajar dari beberapa orang dan belajar dari bacaan juga gitu kan, dari podcast juga, mereka-mereka yang ternyata oh iya ada namanya KLC. Jadi anak muda itu pasti akan ngalamin itu masa galau gitu. Tapi nggak apa-apa, masa galau itu justru menandakan bahwa kita itu bertumbuh. Kalau kita nggak ada di fase itu, berarti kita tuh nggak bertumbuh. Kita tuh ya nggak ada tujuan ke depannya, nggak tahu. Kita tuh ada di posisi apa gitu kan, nggak tahu. Nah makanya bagus awalan itu harus kalau menurut saya sih karya malah gitu. Kalau kita mau berkarya itu harus dimulai dari kegalauan kita, kegundahan kita. Jangan galau kalau nggak jadi royalti gitu kan. Nah, itu dia. Jadi, kalau nggak galau itu artinya kita nggak bertumbuh ya, Mas? Kalau Ya, kita betul. tidak merasa kurang, itu artinya kita tidak bertumbuh. Artinya kita ada di stagnasi. Hanya berdiam diri. Atau mungkin Betul, kita betul. sedang berada di zona nyaman, ya nggak sih? Jadi ada kayak gimana? ya, oke. Jadi kita tuh kayak ada di zona nyaman yang buat kita tuh kayak nggak mau melangkah kayak gitu, ya nggak sih? Oh iya, betul betul. Jadi kita tuh kayak enakan di zona yang saat ini aja gitu. Tanpa kita tuh ternyata memang ada loh yang lebih dari itu gitu. Makanya hati-hati ketika kita nyaman gitu kan, berarti kita tuh tidak bertumbuh. Makanya buat teman-teman gitu kan, friend ataupun sobat muda semua yang saat ini mungkin ngerasain kok saya ini berada di tempat yang nggak enak, nggak menyenangkan. Nah berarti itu merupakan satu kesempatan untuk kita tuh bertumbuh tadi gitu. Jadi kegalauan, ketidakenakan, kesusahan gitu yang kita alami saat ini tuh, kalau kita bijak gitu kan, kalau kita open minded, itu awal loh jadi istilahnya merupakan untuk istilahnya kita tuh melangkah ke depannya gitu. Dasar melangkah gitu nggak sih, Mas? Betul betul. Jadi kalau Mbak Sofia sendiri kapan tuh ngalamin kayak tadi KLC tadi? Itu di tahun 2015. 2016. Jadi saya kayaknya udah ngapa-ngapain aja, terus saya ngapain ya? Sampai sini aja atau gimana kayak gitu.
udah ngerasa udah kayak ngerasa itu. bosan yang saya ngapain lagi ya kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah ya juga mungkin friend juga pasti ngerasain juga, yakin. Saya yakin lah Wah, kita orang juga masa apa ya, ngerasain ngomong KLC tadi gitu. Itu awalannya dan mungkin berpijakan. dan mungkin teman-teman bisa cerita ya pengalaman-pengalamannya Ya, di kolom komentar. ya kapan gitu kan? Ya kapan gitu kan? Mungkin Aha. ketika SMA atau mungkin juga setelah kuliah gitu kan? Atau mungkin saat ini, Mhm. wah ternyata saya lagi ngerasain hal kayak yang tadi disebutin tadi gitu kan, quarter life crisis. Dan ternyata itu memang sesuatu hal yang dirasakan semua orang ya Mas ya. Iya, semua orang. Karena memang masa-masa pendewasaan gitu. Karena keles itu kan Mhm. masa apa ya, transisi lah gitu dari kita Mhm, yang mhm. remaja gitu kan menuju yang mungkin dewasa gitu. Nah, masa itulah terjadi hal-hal yang apa ya istilahnya itu kayak tadi gitu kan, banyak insecure lah gitu kan, ya teman-teman seangkatan yang sudah prestasinya luar biasa gitu kan, dan hal-hal lainnya yang kita tuh kayak stuck aja gitu, saya nih stuck aja nggak kayak Mhm. teman-teman yang sudah jauh gitu. Dan kalau menurut saya ketika kita menghadapi yang seperti ini, seenggaknya kita harus mencari mentor atau mencari seorang yang bisa membantu kita nggak sih Mas? Seperti itu. Nah, iya itu penting saat ini, era seperti ini kan untuk nyari mentor itu kayaknya lebih mudah loh mbak ya. Kita tuh Mhm. ya virtual seperti ini kan juga banyak gitu kan, kita belajar dari, ya memang nggak, kalau memang lebih secara intens seperti ini juga bagus sih, cuman ya minimalnya kita kita sering baca itu kan karya orang, misalkan dari buku, dari podcastnya kita dengerin mindsetnya beliau sampai mereka di titik yang tinggi gitu kan, seperti itu kan mereka sering banyak gitu yang membagikannya gitu. Nah dari situ juga kita bisa belajar kok, walaupun kita nggak secara langsung ketemu sama orangnya gitu. Tapi kalau misalkan lebih enak sih ajak ngopi gitu kan, orang yang memang menurut kita inspire gitu kan, ya gitu lebih bagus. Ya, yang pastinya ada keinginan dulu kali ya Kak. Ada Hmm, keinginan untuk bisa iya melangkah. iya itu yang penting. Jadi banyak anak muda itu yang nggak tahu apa ya istilahnya tuh mau ngapain gitu kan. Kadang-kadang udah sampai sini tuh kan tadi itu gitu. Ternyata banyak banyak loh gitu yang nggak tahu dia itu di titik mana, merasa tersesat. Orang tersesat itu kan bukan berarti dia tuh nggak tahu kemana, tapi dia tuh ada di Mhm. posisi mana nggak tahu gitu kan. Nah Mhm. makanya perlu untuk yang namanya mengenali diri sendiri gitu. Makanya ada lagi istilah sih mbak ya, kalau saya sendiri salah satu untuk menghadapi masa quarter life crisis itu adalah dengan kita apa ya, tahu ikigai ikigai kita nih. Oke. Nah mungkin buat teman-teman yang sudah pernah dengar istilah ikigai itu kan istilahnya semangat ya. Intinya sih yang membuat kita tuh semangat setiap harinya itu namanya ikigai. Ada 4 elemen ya teman-teman ya. Apa yang kita sukai. Nah harus teman-teman apa ya istilahnya introspeksi diri, apa nih yang benar-benar kita sukai. Kemudian yang kedua, apa yang benar-benar kita mahir di situ. Kemudian setelah itu apa yang membuat kita tuh dibayar sama orang, dan yang terakhir apa yang dibutuhkan dunia. Nah kalau Mhm. keempat-empatnya elemen tadi sudah ada pada kita gitu kan, maka dalam berkarya pun akan enak. Karena banyak orang yang ketika apa ya berkarya itu mengandalkan passion aja. Ternyata passion aja nggak Mhm. cukup mbak. Karena misalkan Oke. nih orang passion main gitar misalkan ini, passion main gitar tuh nggak cukup. Dia kalau misalkan tidak dibayar gitu, tidak dibutuhkan sama orang, ya akan percuma main gitarnya hanya di kamar aja gitu kan. Ya sekedar itu aja. Kan passion itu gabungan dari yang kita cintai sama yang kita mahir di situ kan, ya dua dua elemen tadi. Harus ada elemen yang selanjutnya yaitu dibayar nggak sih, kemudian dibutuhin dunia nggak sih. Makanya elemen-elemen itu harus kita lengkapi, mulai dari passionnya gitu kan, yang kita suka, yang kita mahir di situ, sama kemudian yang tadi dibayar nggak sih, kita bikin lagu gitu kan, kemudian juga gimana caranya supaya disukai sama orang kayak gitu kan. Jadi kalau kita sudah menemukan itu, quarter life crisis tadi itu bisa hilang karena kita sudah Oke. tahu diri kita, kelebihan kita, kekurangan kita, apa yang kita sukai, apa yang membuat kita tuh merasa hidup dibandingkan sebelumnya gitu. Jadi kalau dari saya Oke. sih ngatasin Jadi gitu.
Jadi passion aja nggak cukup ya Mas Leo, tapi kita juga Iya, harus mempunyai cara atau mempunyai pemikiran bagaimana dari passion ini menjadi sebuah apa ya, penghasilan untuk kita, atau dari hmm, passion ini kita bisa menghidupi diri kita, ya nggak sih? Dari iya passion betul ini kita betul. bisa Jadi, lebih berdaya, lebih berkarya kayak gitu. nah karena kita itu kebanyakan hanya stuck sampai berkarya aja, tapi Mhm, kita belum bisa mampu berdaya. Kalau menurut saya nih Mbak ya, kalau menurut saya nggak ada loh pengangguran itu sebenarnya. Hanya mhm, saja gitu istilahnya tuh kayak orang jualan, kita tuh belum laku aja. Apa yang mhm, kita punya saat ini gitu kan, potensi kita tuh pasti setiap orang tuh ada. Hanya mungkin belum laku aja gitu. Maksudnya bahasanya tuh belum belum terjual gitu. Nah, bagaimana kita mhm, menjual itu? Skill kita itu ya kita dengan menemukan ikigai tadi. Apa yang kita sukai, apa yang mahir di lakukan gitu kan, apa yang membuat orang mau bayar kita, apa yang dibutuhkan sama dunia. Kalau elemen-elemen tadi sudah ada pada kita gitu, maka berdaya itu kayaknya menjadi sesuatu yang mudah nantinya gitu. Ketika kita mhm, sudah mengemasnya di sebuah karya. Gitu. Misalkan kita nih apa passion kita misalkan nulis gitu misalkan ya kan. Passion kita nulis, kita mahir di nulis misalkan merangkai kata-kata gitu. Nah, gimana rangkaian kata-kata yang kita bikin ini supaya kita bisa berdaya ya berarti supaya kita bisa dibayar tuh gimana gitu. Misalkan banyak cara gitu, bisa jadikan buku, bisa misalkan kita kerjasama dengan perusahaan jadi penulisnya gitu, copywriting segala macam kan banyak. Jadi jangan stuck lah gitu. Jadi anak muda itu jangan stuck sampai berkarya tapi harus hidup dari karya. Oke, jadi setidaknya kita berkarya, tapi bagaimana kita mempertahankan karya kita dan kita hidup dari karya kita kayak gitu ya kak ya. Betul betul. Jadi Jadi, jangan mhm, jangan sampai kita tuh stuck aja gitu kan, bisa membuat karya tapi karya itu ya tidak bisa menghidupi diri kita gitu. Makanya kan banyak juga teman-teman kreator gitu kan, teman-teman penulis juga, teman-teman musisi yang ternyata tidak bisa survive gitu kan karena ya tadi itu tidak bisa berdaya, hanya mampu berkarya aja gitu. Makanya nggak cuman kemampuan teknis yang harus dimiliki, tapi juga kemampuan bisnis. Kalau teman-teman saat ini punya kemampuan teknis yang bagus gitu kan, ya harus diimbangi dengan kemampuan bisnis yang bagus. Gimana nih supaya karya ini bisa disukai, bisa nanti bisa membuat kita berdaya gitu. Bisa apa istilahnya tadi itu ya istilahnya kita nggak nganggur gitu karena kita tuh sudah tahu gitu kan. Sekarang juga nih Mbak ya lagi musim kan ada namanya passion ekonomi. Jadi kita itu bisa hidup dari passion kita sendiri gitu kan. Sebelumnya kan mungkin di 2 tahun, 4 tahun yang lalu itu ada namanya gig ekonomi. Kita bisa kerja mhm, di manapun gitu kan dengan perusahaan. Nah sekarang ada lagi istilah passion ekonomi yang kita tuh nggak usah apa ya istilahnya ini sama perusahaan gitu. Kita lah perusahaannya itu. Kita misalkan penulis tadi atau kita musisi, ya kita lah perusahaan. Kalau kita ketika kita berkarya, orang-orang akan dengan senang hati menyambut karya kita gitu. Nah itu PR-nya mhm. untuk kita semua sebagai anak muda supaya bisa berdaya tetap. Iya, karena belum semua bisa sampai di titik berdaya ya Mas ya. Iya, Nah, makanya memang harus digali terus. mhm, ada selama selama nih Mas menjadi seorang founder dari Pemuda Merdeka, yang pastinya banyak banget dong anak-anak muda yang udah terbantu banget nih dengan Pemuda Merdeka. Hmm. Oh iya, Kegiatan ke uh, mm-mm, kegiatannya. Jadi untuk saat ini memang kita itu sudah hampir setahun ini memang lebih kepada apa ya, apa capacity building. Jadi mhm, kita memang adakan semacam hal-hal yang memang tidak terlalu di apa ya, skill-skill yang tidak terlalu diperdalam di sekolah. Gitu. Kayak misalkan skill komunikasi ya dari nulis, dari public speaking, kemudian juga dari membuat konten gitu yang mungkin saat ini lagi memang booming banget tapi nggak terlalu ya misalnya mungkin ada tapi nggak terlalu diperdalam di sekolah gitu makanya kita fokus ke situ.
gimana caranya supaya anak-anak muda ini, kita juga ada edukasi semacam kayak tadi, gimana caranya anak muda ini mengenali KLC, kemudian tahu ikigainya, sampai mereka mampu membuat karya. Misalkan kalau memang penulis, ya gimana caranya bisa membuat buku misalkan. Nah dari buku itu gimana caranya supaya bisa hidup dari karya tersebut. Jadi kita selama ini juga ngadain macam kayak podcast juga, kemudian juga ada pelatihan juga sebelumnya. eh, untuk saat ini emang yang lebih ini adalah semacam podcast saja gitu, seperti Mhm. ini gitu. Nah, dikasih. Cuman ada pelatihan juga, kita juga lagi sekarang tuh lagi nyusun sama beberapa mentornya gitu, beberapa mentor dari teman-teman kreator gitu, supaya nanti tuh ada semacam kayak course ya, course yang di situ ada modulnya. Kita lagi nyusun modulnya, misalkan teman-teman kita itu lagi fokus ini dulu Mbak ya, untuk sementara ini di nulis, di public speaking, content creator. Jadi tiga itu dulu fokusnya, supaya ya pelan-pelan lah, mudah-mudahan sih ke depan sih mungkin di banyak area lagi gitu, kayak misalkan mungkin di hal-hal lainnya di seni misalkan gitu kan, yang sedang kita geluti juga. Kita di khususnya di daerah di saya Kabupaten Serang gitu khususnya dan sekitarnya, memang itu target utama kita gitu kan, supaya karena yang banyak sekali anak-anak muda yang belum tahu tadi dasarnya KLC itu apa gitu kan, Ikigai itu apa, itu dulu aja yang penting. Nah setelah itu barusan gimana caranya membuat karya dari situ. Jadi selama ini sih pengalaman saya di Pemuda Merdeka itu banyak sekali menghadapi anak-anak muda yang lulus SMA itu tidak tahu mau ngapain gitu. Jadi ya hidupnya itu rata-rata let it flow aja gitu, ngalir aja. Padahal ya anak muda itu harus punya rencana ke depan. Bener banget ya Mas ya. Mungkin Hmm. beda generasi, beda beda pemikiran udah pasti itu. Mungkin Iya, kalau iya. dulu kita terbiasa dengan let it go aja. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa kayak gitu. Bahkan kita harus merencanakan sedetail mungkin apa yang harus kita lakukan, ya nggak sih? Iya, betul. Karena sekarang itu harusnya kan udah beda. Segala macamnya cepet gitu kan. Kita Mhm. mahir di salah satu skill gitu kan. Ya jangan bangga karena nggak usah besok gitu kan, sore hari nanti pasti ada skill yang baru lagi gitu, update lagi Mhm. gitu kan. Makanya perlulah yang namanya apa ya istilahnya, apa nih yang harus kita perencanaan, mapping ya kalau bahasa ini, ya mapping 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 diri. Makanya kan sekarang juga kita itu kan identiknya dengan generasi yang terhalangi dengan notifikasi gitu kan, banyak Mhm. notifikasi, kita nggak fokus sama yang sedang kita kejar gitu kan. Makanya perlu Mhm. namanya apa ya, self awareness gitu kan, ataupun pengenalan diri, mengenal diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri gitu. Anak muda juga harus sering seperti itu, jangan kita fokus ke luar aja, tapi harus juga banyak ke diri sendiri. Oh iya ya, ini sudah benar atau enggak sih, kelebihan saya apa sih, kekurangan saya apa, itu harus sering diulik juga Mbak, supaya ya kita tadi di awal gitu kan, bahwa ketika kita mengenal diri, kita sudah mengenal diri, kemudian kita mengenal lingkungan kita akan bisa mengambil peran gitu. Peran kita apa nantinya? Dengan passion yang kita miliki, dengan masalah yang Indonesia sedang hadapi, apa nih yang bisa kita kontribusikan di dalam diri kita gitu. Supaya anak muda menjadi merdeka, dan bangsa yang merdeka adalah ketika orang-orangnya pun merdeka gitu. Mhm. Oke, jadi luar biasa ya, pas banget nih dengan visi yang kalian buat di dalam Pemuda Merdeka. Gimana kita memerdekakan pemikiran kita, diri kita, bagaimana kita lebih mengenal diri kita sendiri, Hmm, belajar untuk mengenal diri kita untuk kita bisa melangkah lebih maju lagi. ya betul. Jadi intinya Mhm. kenali diri, kenali lingkungan, ambil peran gitu. Ah, itu udah tertata banget ya, udah termapping banget gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah nih, buat teman-teman di rumah yang lagi nonton live kita, ada tips nggak Kak Leo buat teman-teman yang mungkin iya sih kita harus mapping diri kita harus Hmm. tahu diri kita. Ada tips nggak sih buat teman-teman yang baru ingin melangkah nih? Hmm. Jadi tipsnya gitu kan, untuk mengenali diri ya berarti kayak tadi, kita harus sering ngobrol dengan diri kita sendiri.
berkaca dengan diri kita sendiri itu paling penting. Kalau menurut saya sebelum kita mengenal dunia, kita harus mengenal diri kita sendiri, mapping gitu kan. Dengan cara ya kita harus tahu apa nih potensi diri kita nih. Ya kayak tadi sih, kembali lagi kepada ikigai tadi. Coba temuin dulu itu. Itu akan jadi senjata ketika kita itu berkarya. Temui apa yang teman-teman sukai, kemudian apa yang teman-teman ngerasa tuh menjadi bakat gitu kan, gampang banget atau mahir banget di situ. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat orang tuh mau bayar kita dan memang itu dibutuhkan sama dunia. 4 elemen itu aja, teman-teman cari gitu kan. Ketika sudah ada empat elemen itu, maka melangkahnya pun akan enak gitu. Karena ikigai tadi itu kan adalah semangat kita ketika kita itu bangun pagi. Kadang-kadang kan kita ketika bangun pagi, kalau kita itu kalau kerjaan kita itu bukan merupakan passion kita gitu kan, bukan nggak dibayar segala macam, nggak dibutuhkan dunia, nggak kayaknya orang tuh nggak terlalu butuh sama kita jadi malas sih. Tapi coba bayangin, setiap kita bangun pagi, kita ngelakuin hal yang kita senangi, yang kita mahir di situ, yang dibayar sama orang dan dibutuhkan banyak orang. Bayangin gitu, kalau itu sudah ada pada diri kita, maka merdekalah hidup kita gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Betul. Setuju. Jadi setidaknya ketika kita memapping diri kita tahu nih value yang ada dalam diri kita ya Mas ya. Itu penting. Jadi ya, harus tahu. Jadi kita tahu nilai dari diri kita dan itu bisa menjadi income buat kita ya nggak sih? Kalau kita ngomongin soal penghasilan nih. Iya, ke situ. Arahnya ke situ kan. Gitu. Jadi ya tadi intinya sih kalau mau berbicara penghasilan ya kita harus kembali kepada kualitas tadi ya, apa ya, skill tadi gitu. Jadi apa sih seberapa sih skillnya yang kita miliki saat ini gitu. Kita kan tahu lah, kita bisa menimbang gitu kan sampai mana skill kita gitu, di bidang misalkan nulis misalkan gitu, sampai mana nih tulisan kita gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara terus berkarya tadi. Kalau kita berkarya baru 1 kali kemudian gagal, jangan kayak itu dulu. Karena kebanyakan kita itu anak muda itu baru 1 kali, tapi apa ya, sudah ngerasa gagal gitu. Apalagi ditambah lagi dengan lingkungan yang kayaknya itu mengijabahi bahwa kita itu emang gagal gitu. Wah lu kayak gitu, bikin kayak gitu nggak usah sih, kayak gitu jelek, tulisan lu jelek misalnya kayak gitu kan. Jadi kan kita itu udah pasrah, udahlah. Akhirnya kita nggak jadi apa-apa karena kita mendengarkan omongan orang lain, terutama yang kritiknya itu jelek gitu kan. Harusnya kan kita terus konsisten aja. Baru 1 kali loh. Kita belajar dari orang-orang sukses kayak Thomas Alva Edison bikin sesuatu yang bermanfaat, yang kita manfaatkan saat ini gitu kan. Itu bukan 1 kali, tapi ribuan kali gitu kan. Ada orang yang terbitin buku gitu kan berkali-kali, terbitinnya gagal terus akhirnya diterbitin. Ada yang bikin konten gitu kan, kok followernya dikit atau misalkan kok subscribernya dikit terus gitu kan. Siapa tahu konten yang ke 1000, konten itu akan viral dan kita jadi seorang content creator yang sukses gitu. Jadi ingat aja gitu kan, kalau kita gagal hari ini, kita harus percaya bahwa ada pintu yang akan terbuka di sana satu untuk kita gitu. Kalau kita konsisten dan terus berkomitmen sama apa yang kita inginkan di depan gitu, Mbak. Oke, berarti intinya adalah konsisten dan jangan mudah menyerah ya Kak ya. Nah, kali ini nih ada yang bertanya nih Kak dari Al_Rohman. Kak mau minta tips nih. Jadi ketika saya sudah menyusun mind mapping dan sepertinya itu adalah ikigai saya, tapi saya bingung nih. Ya, bingung langkah awal yang harus saya lakukan itu apa? Oke. Jadi ini ceritanya sudah tahu apa kelebihan kekurangannya, sudah mapping ikigainya, kelebihannya apa. Nah, ikigai itu tadi gitu kan, kalau kita sudah menemukan ikigai kita apa gitu kan, misalkan ikigai kita menulis ya. Ini saya contohin menulis dari tadi soalnya ikigai saya salah satunya adalah nulis, Mbak. Jadi ya saya contohin aja yang deket aja gitu dari saya. Contoh, udah tadi Al_Rohman ya, yang tadi sudah menemukan bahwa ikigainya menulis gitu. Mulainya dari mana? Harus mulai menulis saat ini juga. Menulisnya apa gitu? Menulis silakan, passionnya dari apa? Misalkan dari karya yang kecil aja dulu.
Misalkan dari bikin-bikin artikel dulu, misalkan atau bikin cerpen dulu, sehingga nanti ke depannya bisa nggak sih nanti karya ini ketika kita sudah mahir gitu kan, sudah lancar menulisnya, sudah ngerasa mumpuni di situ, layak nggak sih dibayar gitu kan? Supaya gimana nih supaya ini dibayar? Misalkan tulisan-tulisan kita dijadikan sebuah buku gitu. Kemudian dibutuhin dunia nggak sih? Nah kita pilih topik yang kira-kira orang tuh suka gitu. Orang itu akan butuh sama tulisan kita. Gitu. Jadi langkah awalnya ketika sudah menemukan yang kita senengin, yang kita mahir di situ, ya kita harus gali lagi ke membuat apa nih yang membuat orang bayar kita gitu kan dari karya yang kita bikin sama apa yang membuat orang butuh sama karya itu gitu. Pastinya kan dikasih value, dikasih hal-hal yang bisa bermanfaat gitu di dalam karya itu, pesannya gitu ataupun mungkin hal-hal lainnya. Jadi mulailah berkarya dari hal kecil dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang tentunya. Oke, jadi lakukan dulu ya. Masalah gagal atau bagaimana masalah hasilnya lah itu nanti biar ditentukan nanti. Yang penting sekarang dikerjain dulu, dilakuin dulu kayak gitu ya Kak ya. Betul. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Al-Rahman untuk pertanyaan yang tadi, dan buat teman-teman yang mau bertanya silakan, kita masih tunggu atensi teman-teman buat bertanya di topik kita malam hari ini, muda, berdaya, dan berkarya, tentunya dengan founder dari Pemuda Merdeka, Kak Leo ya. Dan Kak, kadang-kadang nih kita masih muda itu kan jiwa-jiwanya masih yang idealismenya tinggi banget ya Kak ya. Iya betul. Kita berkarya, kita punya passion, kita membuat sesuatu apa yang kita suka. Tapi ada idealisme di antara itu. Artinya kan kita kadang-kadang nggak nerima tuh. Ya udah sih, itu kan selera kayak gitu misalnya ya. Menurut Kakak gimana? Mungkin ini kayaknya pertanyaannya lebih saya juga pernah ngalamin. Maksudnya gini mungkin ya, idealisme sama realistis ya, gitu nggak? Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa misalkan saat ini ngerjain, misalkan teman-teman suka main gitar tadi gitu kan, tapi main gitarnya belum menghidupi diri sendiri. Lalu gimana gitu kan? Kita juga butuh makan gitu kan, kita juga butuh hidup gitu. Gimana nih Kak? Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin gitu. Saya juga sendiri pernah ngalamin hal seperti itu. Gimana untuk bisa ngapain seperti itu? Jadi antara idealisme sama realistis itu jangan dipisahkan. Karena di dalam idealisme juga kalau menurut saya ada realistisnya. Di dalam realistis kita juga harus tetap pegang idealisme itu. Nah terus gimana caranya? Nah kalau teman-teman saat ini lagi berkarya di dunia musik, contohnya belum berhasil, ya silakan pilih apa ya, misalnya mungkin ada alternatif gitu. Alternatif itu maksudnya ada pilih kerjaan yang bisa mungkin menghidupi teman-teman terlebih dahulu. Tapi di balik itu semua harus teman-teman sambil memeluk idealisme. Contoh kayak gini, saya nih dulu sebelum tulisan saya bisa menghasilkan gitu kan, bisa berdaya seperti sekarang dari nulis gitu kan. Sebelum itu ya saya harus cari hal lain dulu. Contoh mulai dari saya ngajar dulu misalkan di sekolah. Ya istilahnya penghasilan dari situ ya untuk menghidupi idealisme saya. Idealisme itu yang harus tetap saya pegang gitu. Setelah sambil belajar tulisannya ditingkatin skillnya dimakin kuatkan skillnya. Setelah kita mampu akhirnya berdaya dari menulis, ya udah berarti pekerjaan yang ini kita harus tinggalkan gitu. Ketika memang kita sudah merasa bahwa kita bisa hidup dari karya atau idealisme kita itu gitu. Jadi tetaplah berpegang sama idealisme gitu. Walaupun mungkin saat ini kita harus realistis terlebih dahulu gitu. Karena kebanyakan dari kita itu ketika udahlah milih kerja aja misalkan di pabrik lah, misalkan jadi pegawai di pabrik, ya udah habis itu kita nggak ngehidupin lagi karena kita fokus di situ. Akhirnya musisinya akhirnya udah selesai karena tidak belajar lagi, tidak diasah lagi skillnya, akhirnya nggak berdaya. Kalau menurut saya kayak gitu. Oke, jadi setidaknya kita boleh berkarya, kita boleh tetap mengejar mimpi kita, kayak gitu ya Kak ya, tetap berpegangan dengan idealisme kita. Wah, luar biasa banget loh Kak. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini nih ya, membuka banyak pikiran teman-teman untuk bisa lebih berkarya
yang pastinya konsisten dengan karyanya sampai bisa berdaya untuk diri sendiri dan orang-orang sekitar. Ya, betul, setuju. Jadi intinya sih dengan saya juga gitu kan dengan mengajak Pemuda Merdeka dan teman-teman friend semua juga di Smart Friend Community juga, ya itu luar biasa gitu. Saya kan juga ini juga ya bagian dari Smart Friend Community juga. Dan alhamdulillah ternyata leader-leadernya kayak Mbak Sofi gitu kan dan yang lainnya luar biasa, orang-orang ataupun anak-anak muda yang merdeka yang memang bisa apa ya berdaya dengan karyanya. Jadi ya cari lingkungannya seperti itulah teman-teman. Kalau misalkan saat ini mungkin teman-teman, wah kok saya ngerasa belum nemu gitu kan, atau misalkan saya ngerasa nih perlu dorongan, misalkan cari temukan kayak tadi mentor minimal, atau misalkan cari komunitas yang bisa mendukung kita nih supaya kita terus berkarya. Jangan sampai eh, orang-orang di sekitar kita tuh mematahkan kita dan kita nggak jadi apa-apa nantinya. Itu yang ditakutkan ya, apalagi saat kita masih remaja, masih labil gitu kan, dengan mungkin omongan orang ini kayak dengerin banget gitu. Ya udah kita bakal stuck di situ seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Oke, ini bagian dari memapping diri ya Kak Leo ya. Jadi dengan kita mapping diri, kita tahu circle pertemanan kita di mana, kita tahu arah kita kemana, tujuan kita kemana. Jadi setidaknya kita sudah mulai memikirkan visi dan misi kita ke depannya, ya nggak sih? Nah, iya, itu penting ya. Jadi anak muda harus punya rencana ke depannya. Gak apa-apa sih, mungkin wah terlalu tinggi gitu kan. Walau menurut orang lain kita cerita sama orang sekitar kita, wah itu bahkan kalau menurut saya sih impian itu kan harus besar ya. Ketika kita ngobrol nih sama seseorang dan orang menertawakan, ada udah deh, lu tuh nggak usah ngimpi tinggi-tinggi kayak gitu. Berarti impian kita itu layak diperjuangkan. Kalau Nah, kita nih, itu dia. malah kalau kita cerita sama orang impian kita dan orang itu wah keren gitu kan, gitu-gitu apa ya, kayak udah biasa aja gitu, ya berarti impian kita kurang besar gitu. Oh lu pasti bisa gitu, kayaknya kayak orang tuh tanggapannya biasa aja, berarti impian itu emang kurang besar bagi kita. Tapi kalau impian kita tuh kayak wah udah nggak mungkin, nah itu yang harus benar-benar kita perjuangkan supaya orang yang tadinya yang memandang sebelah mata tuh bisa memandang kita dengan dua mata nantinya gitu. Nah, itu dia. Walaupun terkadang impian kita itu terhalang dan menjadi apa ya, pemecutnya itu orang-orang sekitar kita ya, Kak ya. Jadi itu jadikan semangat gitu. Jangan, intinya kan anak muda itu harus mindsetnya harus grow. Jangan sampai mindsetnya fix gitu kan. Kalau misalkan grow itu kita ngadepin kesusahan pun akan jadi peluang. Kalau kita Itu fix, dia. kalau fix gitu kan. Kalau kita fix, kalau walaupun itu bahkan kebaikan sekalipun yang datang, ya akan jadi suatu kesusahan juga gitu. Kalau kita mindsetnya itu fix gitu kan. Oke. Kak, obrolan kita seru banget. Ini ada pertanyaan dari Andi Astriani nih, Kak. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dan utama yang dihadapi oleh para pemuda masa saat ini? Pemuda saat ini mungkin ya maksudnya. Bagaimana, sebentar, bagaimana cara berkontribusi untuk negeri di era pandemi ini? Oke. Jadi tantangan terbesarnya ya. Kalau menurut saya tantangan terbesar anak muda sekarang adalah konsisten. Nah, jadi kebanyakan dari anak muda sekarang itu banyak maunya, akhirnya ya nggak kemana-mana gitu. Ketika ngerjain sesuatu bidang gitu kan, dan bidang itu gagal, ya udah selesai. Coba lagi, mulai lagi dari nol. Gagal lagi, coba lagi bidang lain, mulai dari nol gitu. Harusnya kita nih konsisten dengan apa yang kita memang geluti dari awal. Contoh ya, kita kenal anak-anak muda yang saat ini mungkin seperti Mark Zuckerberg segala macam gitu kan. Itu mereka kan anak-anak muda gitu kan yang konsisten dengan apa yang mereka buat nih. Walaupun gagal, walaupun banyak halangan, tetap fokus sama apa yang jadi tujuannya. Jadi tetap konsisten. Jadi anak muda itu kebanyakannya ya sekali nyoba merasa gagal tadi gitu. Bikin konten gitu kan baru sekali, tidak ada yang view-nya sedikit gitu, atau misalkan subscriber sedikit, udah selesai gitu kan. Padahal mungkin
beberapa konten lagi atau satu konten lagi bahkan yang itu yang kita coba gitu kan akhirnya bisa booming, kita nggak tahu. Makanya Mhm. konsisten sama yang kita itu. Nah kemudian bagaimana kita ini sebagai anak muda di masa pandemi seperti ini gitu. Nah inilah gitu kan pandemi ini sebenarnya yang memaksa kita untuk berpikir mungkin di luar dari mungkin yang sebelumnya. Mungkin punya rencana segala macam kita gitu kan sebelumnya, tapi ternyata pandemi merubah segalanya. Makanya diperlukan yang namanya adaptasi tadi. Nah, adaptasikan gitu kan kemampuan kita dengan yang namanya uh, di era digital seperti ini. Saya yakin setiap orang gitu, modalnya nih, modal ketika ke era digital itu kalau menurut saya itu ada tiga. Modal ilmu, ya kan, modal smartphone atau laptop, sama satu lagi internet. Kalau punya tiga-tiga ini, seharusnya kita tuh bisa berkontribusi sesuai dengan apa ya, misalnya passion kita tadi. Kalau kita Mhm. misalkan passion kita misalkan di musik gitu kan, ya udah mulai fokus di situ gitu kan, gali bikin lagu yang kira-kira bisa menginspirasi orang banyak lewat lewat karya kita gitu. Kemudian kita kita bikin videonya gitu kan, kemudian kita share di internet gitu kan. Nah itu salah satu hal ataupun salah satu kontribusi kita juga, karena banyak sekali kan salah salah satu cara memerangi konten-konten yang hoax, yang ibaratnya yang receh gitu kan, ya kita bikin dengan kita gitu kan. Kontribusi kita apa nih? Kalau kita bisa bikinnya lagu, ya bikin lagu yang bagus gitu ya. Kalau kita bisanya ngomong seperti ini, ya omongkan sesuatu yang baik. Gitu. Jadi Mhm. kontribusilah sesuai dengan peran kita, kemampuan kita, dan passion kita tadi. Nah, Itu Mbak. mudah-mudahan terjawab ya nih Kak untuk Kakak Andi Astriani ini. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan eh, bisa menjadi pemuda yang berkontribusi Ya, dan berkarya ya pastinya ya. Kak, kalian kalau kita ngomongin soal kontribusi, berkarya, yang pastinya itu kan kita harus memilih circle yang tepat. Kalau tadi kita ngomongin circle pertemanan seperti itu ya. Dan terkadang hmm. biasanya anak-anak muda kayak kita-kita nih, kadang-kadang kan suka dilema dengan diri sendiri nih Kak. Ya nggak? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Dilema, oh ya ngalamin ini ya, maksudnya kebimbangan gitu. Ya pastinya ya, karena yang namanya anak muda itu kan nggak tahu ya apa yang ada di depannya. Tadi tuh ya definisi Betul. kegalauan itu kan, kegalauan itu karena kita itu nggak tahu apa sih yang ada di depan kita gitu. Nah dengan kemampuan kita saat ini bisa nggak sih ngadepin masa depan gitu. Nah makanya cara kita meramal masa depan itu adalah dengan kita melakukannya hari ini, gitu. Mempersiapkannya mulai dari hari ini. Biar menghilangkan kebimbangan ketika melangkah, ya kita harus banyak belajar, hilangkan semua rasa malu gitu kan, rasa gengsi kita, ya kita belajar. Kalau mau belajar Hmm. tentang finansial gitu kan, ya udah geluti itu dari sekarang. Cari mentornya, cari buku-buku yang bisa istilahnya mendukungnya, misalkan, atau misalkan sekarang banyak podcast yang tersedia di internet secara gratis maupun yang berbayar gitu kan. Tinggal bagaimana kitanya. Jadi hadapi kegalauan, kebimbangan di masa depan itu dengan belajar, dengan apa ya istilahnya upgrade diri. Dengan upgrade diri gitu kan. Kualitas diri kita semakin baik, ya kita akan siap menghadapi hari esok yang kita nggak tahu seperti apa. Oke, yang pastinya kita harus punya planning yang tepat dan planning yang benar-benar kita persiapkan ya kak ya. Nah, kali ini Hmm. ada pertanyaan lagi nih dari Hasanuddin.agus04. Sistem apa yang perlu disiapkan agar karya yang dibuat memberikan manfaat? Mohon share-nya kak. Oke. Okay. Karya yang bermanfaat itu diambilnya dari masalah, ya, dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Ya tadi yang sudah saya sebutkan, kita harus kenali diri, kenali lingkungan, dan ambil peran. Maksudnya seperti apa sih? Nah kita kenali diri kita nih, kemampuan kita apa, passion kita apa tadi gitu kan. Kemudian
kita harus kenali lingkungan kita ataupun masalah yang sedang dihadapi, misalkan kalau secara umumnya Indonesia. Nah, Indonesia sedang mengalami masalah apa nih? Masalah apa yang sedang dihadapi? Kemudian kita satukan, kita kawinkan kemampuan kita dengan permasalahan yang ada. Nah, buatlah sebuah karya di situ. Kalau misalkan teman-teman mau karyanya buku, ya bikinlah buku yang bisa menjawab permasalahan itu. Kalau teman-teman orang seni misalkan di bidang musik tadi gitu kan, ya bikinlah lagu yang bisa bisa menyatukan hal itu atau memberikan solusi akan hal itu, atau berkarya apa sih gitu kan yang bisa, intinya sih kawinkan aja kemampuan kita dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita bisa mengawinkan itu, nah itulah peran yang kita miliki tadi, manfaatnya gitu. Karena kita itu berkarya berdasarkan masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang gitu. Jadi cari dulu masalahnya, selesaikan dengan karya kita. Oke, jadi cari dulu masalahnya dan selesaikan dengan cara kita. Jadi yang namanya masalah itu bukan hanya sesuatu yang negatif saja, tapi siapa tahu masalah itu menjadi dasar untuk sebuah kesuksesan kita dan karya kita ya Kak ya. Iya, jadi istilahnya masalah itu bisa jadi peluang juga kan, maksudnya gitu. Betul. Kita bikin, ternyata kan kita banyak nih yang kita kenal hari ini, misalkan kayak hal-hal yang startup yang ada saat ini kan, mereka berdasarkan dari masalah-masalah yang ada sebelumnya. Nah, mereka hadirkan dengan teknologi ataupun hadirkan dengan karya mereka gitu kan, akhirnya orang itu jadinya tahu ataupun jadi ternyata harusnya seperti ini loh permasalahan itu diselesaikan gitu. Jadi berkaryalah. Malah kalau saya juga pernah lihat podcastnya Raditya Dika ya, beliau juga ketika berkarya katanya kenapa karya beliau itu booming gitu kan, kenapa karya beliau itu luar biasa, karena karya-karya yang beliau ciptakan itu atau stand up comedy yang dia bikin itu berdasarkan dari kerisauan hati ataupun kegalauan hatinya gitu. Nah, kerisauan hatinya itulah jadikan sebuah royalti. Jadi jangan sedih kalau nggak jadi royalti. Nah, itu dia. Wah, ini kalau kita ngobrol mengenai muda, berdaya, berkarya sampai pagi juga bakal nggak habis-habis nih obrolannya ya. Dan makasih banget buat teman-teman yang sudah gabung join di live kita pada malam hari ini bersama Kak Leo. Yang pastinya sebelum kita menutup nih Kak, mungkin ada kayak closing statement nih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, jadi buat teman-teman muda semua, friend dan juga sobat muda semua, intinya di podcast kali ini bersama Pemuda Merdeka, saya mengajak kepada teman-teman semua bahwa ayo kita mulai kenali diri, kemudian kenali lingkungan, dan ambil peran. Itu aja. Ya, terima kasih. Kenali diri, kenali lingkungan, dan ambil peran. Dan saatnya kali ini saya membagikan beberapa hadiah voucher ya buat 3 orang yang teman-teman bertanya barusan nih. Coba kita ada Kak Andi Astriani, terus ada Kak Hasanuddin.agus04 dan ada Kak Al-Rohman ya. Jadi buat pemenang setelah live ini bisa langsung DM kami di Smart Friend Community. Jadi kita tunggu ya buat teman-teman pemenang barusan. Selamat dan thank you banget buat Kak Leo sudah bergabung malam ini bersama kita. Yang pastinya obrolan kita malam hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah yang menonton live kita pada malam hari ini. Amin. Terima kasih juga Mbak Sofia ya sudah nemenin podcastnya. Ya, thank you banget Kak Leo, sehat selalu dan mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi, berdaya dan berkarya untuk lingkungan dan untuk Indonesia. Dan teman-teman merdeka. Dan teman-teman makasih banget yang udah gabungan pada malam hari ini. Akhir kata saya Bung Sofia dan Kak Leo Ikals pamit. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.